Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari sumbernya ya, yaitu adalah klikpendidikan.com ya. Beberapa honorer datang menghampiri Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Presiden RI yang ke-6 teman-teman ya. Meskipun SBY saat ini sudah pensiun sebagai presiden, ia justru masih mendapatkan curhat dari para honorer teman-teman ya. Honorer yang tersebut curhat kepada SB tentang nasibnya yang belum juga diangkat jadi PNS. Padahal sudah mengabdi 17 tahun lamanya teman-teman ya. Nah, SBY yang sedang berada di warung gudeg itu menjelaskan dan berbincang kepada beberapa para honorer di sana teman-teman ya. Melalui akun Twitter Sekretaris Departemen 4 DPP Partai Demokrat, Hasbi Lubis membagikan momen ketika SBY sedang berbincang dengan tenaga honorer. Saya sedang ngeliatin apa ya, tulis Hasbi dalam akun Twitternya teman-teman ya. Tidak ingin membuat penasaran, Hasbi langsung menuliskan apa yang sedang terjadi saat itu teman-teman ya. Ini ketika Pak SBY mendengar keluhan ibu-ibu ini yang sudah 17 tahun menjadi tenaga honorer teman-teman ya. Lebih lanjut, Hasbi menuliskan keterangan apa yang dibicarakan dan dijelaskan SBY pada tenaga honorer di sana teman-teman ya. Tidak ingin membuat penasaran, Hasbi langsung menuliskan apa yang sedang terjadi saat itu. Nah, ini ketika Pak SBY mendengar keluhan ibu-ibu ini yang sudah 17 tahun menjadi tenaga honorer teman-teman ya. Pak SBY mengatakan era saya sudah mengangkat 1,1 juta pegawai honorer menjadi pegawai tetap. Tulisnya menjelaskan apa yang dikatakan SBY. Rupanya program pengangkatan honorer pada saat era Jokowi tidak diteruskan, padahal jika dilihat jumlahnya tinggal sedikit lagi teman-teman ya. Jadi memang untuk pada era Pak SBY ya, Presiden SBY itu terjadi banyak sekali untuk pengangkatan dari tenaga honorer menjadi pegawai tetap atau PNS teman-teman ya. Beliau periode 2 kali juga banyak merekrut untuk menjadikan pegawai tetap ya, sebelumnya menjadi pegawai honorer teman-teman ya. Memang untuk pada saat era Jokowi ini belum terlihat untuk pengangkatan honorer, padahal memang untuk dilihat jumlahnya tinggal sedikit lagi ya. Mungkin yang P2 atau itu teman-teman ya, K2, oh sorry, yang K2 teman-teman ya. Jadi honorer K2 yang dahulu memang itu entry list ya, waiting list untuk pengangkatan di honorer sebelumnya teman-teman ya. Jadi memang waiting list untuk diangkat menjadi pegawai tetap pada tahun yang kemarin teman-teman ya. Sebelum di era Pak Jokowi ini teman-teman ya. Memang era Pak Jokowi program tidak dilanjutkan, padahal tinggal 400.000 lagi pegawai honorer teman-teman ya. Jadi mungkin memang banyak pertimbangan yang akan merekrut untuk pegawai honorer menjadi PNS teman-teman ya. Lalu SBY juga menyampaikan bahwa SBY melalui Partai Demokrat bisa memberikan solusi kepada para honorer yang nasibnya menggantung teman-teman ya. Kalau Demokrat berkuasa kembali, insya Allah program pengangkatan pegawai honorer itu akan dilanjutkan. Ternyata apa yang dikatakan oleh SBY memang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat teman-teman ya. Salah satu netizen menganggapkan usai Hasbi tersebut dan membenarkannya soal mengangkat pegawai honorer ini nggak bisa dibantah sih. Zaman Pak SBY banyak yang langsung jadi PNS, pegawai-pegawai honorer. Ini bahkan ada yang baru 4 bulan jadi honorer langsung diangkat jadi PNS. Salut ke Pak SBY soal ini. Itulah pertemuan SBY dan tenaga honorer yang berujung pada sesi curhat dan mengadu nasib atas pengabdiannya selama ini teman-teman ya. Memang banyak sekali ya yang diangkat pada honorer yang pada zaman SBY teman-teman ya. Untuk era Jokowi ini mungkin ya banyak pertimbangan ya sesuai dengan defisit anggaran yang ada di Indonesia ini teman-teman ya. Kita tidak bisa menyalahkan yang ada di pada era ini ya memang untuk banyak keperluan dan banyak efisiensi untuk negara ini teman-teman ya. Ini pada tahun 2012 teman-teman ya. Jadi ini ada info ya, pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
membuka kembali peluang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Peraturan ini juga mengatur tentang perlakuan tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah, namun penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD, teman-teman. Ya, ini pada zaman 2012, teman-teman ya. Dibukanya kembali peluang pengangkatan itu karena setelah dilakukan evaluasi sampai dengan anggaran tahun 2009, masih terdapat tenaga honorer yang berpenghasilannya dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang memenuhi syarat tetapi belum diangkat sebagai CPNS, teman-teman ya. Ini dikutip dari Detik Finance ya, teman-teman ya. Dari situs Sekretariat Kabinet Selasa ya, tahun 2012, teman-teman ya. Nah, ini memang sangat gencar ya pada tahun-tahun itu untuk mengangkat menjadi PNS, teman-teman ya, dari tenaga honorer. Adapun mengenai jumlah tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS akan ditentukan berdasarkan hasil penataan yang dilakukan melalui Menteri Pendayagaan Aparatur Negara atau ya Reformasi Birokrasi ya, Menpan RB, melalui penyebaran surat edaran kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah, teman-teman ya. Nah, ini rinciannya dulu, teman-teman ya. Tenaga honorer yang penghasilnya dibiayai oleh APBN atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006, teman-teman ya. Itu peraturannya dulu, teman-teman ya. Jadi 2005 diangkatnya 2012-an, teman-teman ya. Tenaga honorer yang penghasilnya dibiayai bukan dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus, berusia paling rendah 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006, teman-teman ya. Nah, jadi kemudian, bagi tenaga honorer yang dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 dan bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi tahun anggaran 2013. Jadi ini langsung diangkat, teman-teman ya. Jadi tidak tebang pilih, langsung di antara 2012 dan 2013, teman-teman ya. Tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS itu melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lolos verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya, serta lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer, teman-teman ya. Jadi tetap ini ternyata, teman-teman ya. Jadi ada seleksi, teman-teman ya, untuk kompetensi sesama tenaga honorer. Dalam penjelasan PP nomor 56 tahun 2012 itu disebutkan adanya 2 kategori pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS. Nah, teman-teman ya. Jadi ini hanya info, teman-teman ya. Jadi memang untuk pas di era SBY memang gencar-gencarnya untuk penetapan tenaga honorer menjadi PNS, teman-teman ya. Jadi mungkin pada saat itu kemungkinan defisit anggaran juga banyak sekali. Mungkin pas di Jokowi, era Jokowi ini mungkin untuk tenaga honorer mau diangkat menjadi PNS itu mungkin kurang efisien. Soalnya mungkin digital, teman-teman ya. Kita harus menghargai sama-sama tentang kebijakan yang berlaku, teman-teman ya. Yang penting nanti, teman-teman, mudah-mudahan nanti untuk tenaga honorer bisa masuk semua untuk tahun ini, teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.